Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang multikoroneritas. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan saya Anita Febriani dan rekan-rekan saya ada Ivan Bayu, Eka Nurhalima, dan juga Maftuhul Arzak. Poin yang pertama adalah sifat dan konsekuensi dari multikoloneritas. Hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi berganda dalam persamaan YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I plus beta 2 X2I plus error I. Dari teori tabungan ini disebut dengan multikoloneritas. Hubungan linier antara variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna atau biasa disebut dengan perfect, dan hubungan linier yang kurang sempurna atau imperfect. Konsekuensi terdapat estimator OLS jika terjadi hubungan antara variabel independen di dalam suatu metode, yaitu jika dua variabel independen antara pendapatan dan kekayaan sebagaimana dalam persamaan yang telah saya sebutkan itu terjadi, maka masih bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi koefisien dalam persamaan tersebut dalam mendapatkan estimator yang tidak bias, linear, dan mempunyai varian yang minimum atau blue. Saya Ivan Bayu Pranata, NIM 388 akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu berikut adalah konsekuensi dari multikolinearitas, yaitu yang pertama, kesalahan sekitar cenderung semakin besar dengan meningkatnya tingkat korelasi antar variabel. Yang kedua, karena besarnya kesalahan sekitar, selang keyakinan untuk parameter populasi yang relevan cenderung lebih besar. Selanjutnya, taksiran koefisien dan kesalahan sekitar regresi menjadi sangat sensitif terhadap sedikit perubahan dalam data. Adanya multikolinearitas masih menghasilkan estimator yang blue, tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar. Karena varian terus naik atau membesar jika ada multikolinearitas, maka standar error beta 1 dan beta 2 juga naik atau membesar. Oleh karena itu, dampak adanya multikolinearitas dalam model regresi jika menggunakan teknik estimasi dengan metode kuadrat terkecil atau OLS, tetapi masih mempertahankan asumsi lain adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, estimator masih bersifat Boole. Dengan adanya multikolinearitas, namun estimator mempunyai varian dan kovarian yang besar, sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat. Yang kedua, sulitnya mendapatkan estimasi yang tepat, maka interval estimasi akan cenderung lebih besar dari nilai hitung statistik uji T akan kecil, sehingga membuat variabel independen secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel independen. Selanjutnya, walaupun secara individu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen melalui uji statistik T, namun koefisien alternatif R kuadrat masih bisa relatif tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya Eka Nurhalimah, NIM 12402183390. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bagian deteksi multikolinearitas. Yang ketiga yaitu regresi auxiliari. Setiap distribusi F dan kemudian digunakan untuk mengevaluasi apakah model mengandung multikolinearitas atau tidak. Adapun formula untuk menghitung nilai F hitung bisa dilihat pada PowerPoint. Yang keempat yaitu metode deteksi klien. Klien menyarankan untuk mendeteksi masalah multikolinearitas dengan hanya membandingkan koefisien determinasi auxiliari dengan koefisien determinasi atau R kuadrat model regresi aslinya, yaitu Y dengan variabel independen X pangkat 4. Sebagai rule of thumb uji klien ini, jika R kuadrat X1, X2, X3 hingga Xk lebih besar dari R kuadrat, maka model mengandung unsur multikolinearitas antara variabel independennya, dan jika sebaliknya, maka tidak ada korelasi antar variabel independen. Yang kelima yaitu variance inflation, faktor, dan toleransi. Jika kita mempunyai sejumlah K variabel independen tidak termasuk konstanta di dalam sebuah model, maka varian dari koefisien regresi parsial dapat ditulis
varian beta I sama dengan tau kuadrat per sigma xj kuadrat kali VIFJ, di mana RJ kuadrat merupakan R kuadrat yang diperoleh dari regresi auxiliari antara variabel independen dengan independen sisanya atau K negatif 1. Sedangkan VIF adalah variance inflation factor. Ketika RJ kuadrat mendekati 1 atau dengan kata lain ada kolinearitas antar variabel independen, maka VIF akan naik dan mendekati tak terhingga jika nilainya RJ kuadrat sama dengan 1. Dengan demikian, kita bisa menggunakan VIF untuk mendekati masalah multikolinearitas di dalam sebuah model regresi berganda. Jika nilai VIF semakin membesar, maka diduga ada multikolinearitas. Perkenalkan, saya Muhammad Maftuhul Arzak, NIM 398. Setelah sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai sifat dan konsekuensi dari multikolinearitas dan juga cara untuk mengetahui apakah model mengandung masalah multikolinearitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyembuhan multikolinearitas. Nah, jika model kita mengandung masalah multikolinearitas yang serius, yakni korelasi yang tinggi antar variabel independen, maka ada dua pilihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yaitu dengan membiarkan model tetap mengandung masalah multikolinearitas. Multikolinearitas, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya tadi, tetap menghasilkan estimator yang blue. Karena masalah estimator yang blue tidak memerlukan asumsi tidak adanya korelasi antar variabel independen. Nah, multikolinearitas ini hanya akan membuat kita kesulitan memperoleh estimator dengan standar error yang kecil. Nah, masalah multikolinearitas ini biasanya timbul karena kita tidak mempunyai jumlah observasi yang banyak ataupun kita hanya memiliki observasi yang sedikit, sehingga tidak ada pilihan lain selain tetap menggunakan model untuk analisis regresi meskipun mengandung masalah multikolinearitas. Nah, selanjutnya pilihan yang kedua yaitu dengan melakukan perbaikan model supaya terbebas dari masalah multikolinearitas. Ada 3 metode yang bisa digunakan untuk perbaikan. Yang pertama yaitu dengan menghilangkan variabel independen yang mempunyai hubungan linear kuat. Misalnya dalam kasus antara hubungan tabungan dengan pendapatan kekayaan, kita bisa menghilangkan variabel independen kekayaan. Nah, metode yang kedua yaitu dengan transformasi variabel. Misalnya kita sedang menganalisis perilaku tabungan masyarakat dengan pendapatan kekayaan sebagai variabel kekayaan. Data yang kita punya adalah data time series. Dengan data time series ini, maka diduga akan terjadi multikolinearitas antara variabel independen pendapatan dan kekayaan karena data keduanya dalam berjalannya waktu memungkinkan terjadi tren yang bergerak ke arah yang sama. Ketika pendapatan naik, maka kekayaan juga memiliki tren yang naik. Ketika pendapatan yang turun, maka diduga kekayaan juga akan menurun. Nah, metode yang ketiga yaitu dengan penambahan data. Masalah multikolinearitas pada dasarnya yaitu masalah mengenai persoalan sampel. Oleh karena itu biasanya masalah multikolinearitas bisa diatasi dengan menambahkan jumlah data. Nah, kita akan menguji data kita menggunakan aplikasi EVIUS. Dalam menentukan data kita terkena gejala multikolinearitas, kita dapat melakukan 3 cara. Yang pertama yaitu uji regresi dengan melihat nilai determinasinya. Yang kedua, uji PIV, dan yang ketiga uji korelasi. Baik, yang pertama kita akan menggunakan uji regresi agar kita dapat melihat nilai determinasinya. Nah, caranya sesuai langkah-langkah yang telah kita pelajari sebelumnya. Dengan cara klik file, kemudian open, pilih ya. Nah, kita akan memilih data yang akan kita uji. Nah, saya ambil latihan multikolinearitas. Klik
open, next, dan finish. Nah, kita klik no. Nah, hasilnya telah keluar. Selanjutnya kita ke klik sesuai dengan langkah-langkah uji regresi ya. Nah, kita di sini masukkan variabelnya. Variabel yang sesuai yaitu Y, C, X1, dan X2. Kita klik OK. Nah, di sini hasilnya telah keluar ya. Kita sudah bisa melihat nilai determinasinya. Jika nilai determinasi tidak lebih dari 7, maka data kita aman dari gejala multikolineritas. Nah, kita lihat hasil R-square-nya itu 0,04762. Nah, kita ketahui bahwa nilai R-square-nya itu kurang dari 7. Dapat kita simpulkan bahwa data kita aman dari gejala multikolineritas. Cara yang kedua yaitu dengan cara uji FIF. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Klik View, kemudian Coefficient Diagnostic, klik varian Inflation Factors. Nah, datanya telah muncul. Kita lihat di center FIF. Apabila nilai center FIF lebih besar dari 10, maka data terkena atau terdeteksi gejala multikolineritas. Tapi kita lihat nilai center FIF-nya itu kurang dari 10 ya, maka data kita aman dari gejala multikolineritas. Cara ketiga yaitu uji korelasi, di mana langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Klik Sheet, kemudian klik grup statistik, klik correlation. Nah, di sini kita memasukkan variabelnya yaitu X1, X2, dan X3. Nah, hasilnya telah muncul. Untuk melihat ada tidaknya gejala multikolineritas, dapat menggunakan nilai korelasi antar variabel. Adanya korelasi antar variabel independen yang lebih besar daripada korelasi antar variabel independen, dan variabel dependen akan berpotensi mengakibatkan munculnya gejala multikolineritas. Sedangkan dari hasil uji korelasi dapat disimpulkan bahwa hubungan korelasi independen itu tidak lebih besar daripada hubungan variabel dependen. Pada independen bisa dilihat hubungan X1 ke X2 yaitu min 0,039295, tidak lebih besar daripada hubungan Y ke X1 ataupun Y ke X2. Baik, sekian dari kelompok ini, kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.